Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Definisi perjanjian. terapeutik, informed consent dalam hukum kesehatan. Selamat menyaksikan! Menurut pasal 1313 KUH, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Dalam hukum kesehatan, perjanjian disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien untuk melakukan tindakan medis guna merawat, mendiagnosis, dan menyembuhkan penyakit pasien. Apa sih yang dimaksud dengan informed consent? Jadi, informed consent merupakan persetujuan pasien terhadap tindakan medis setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipahami mengenai diagnosis, prosedur tindakan, resiko, manfaat, serta alternatif pengobatan. Unsur-unsur informed consent. Yang pertama, informasi yang jelas tentang tindakan medis. Yang kedua, pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan. Yang ketiga, persetujuan secara sukarela tanpa paksaan. Yang keempat, kompetensi pasien untuk mengambil keputusan. Hubungan antara perjanjian terapeutik dengan informed consent. Pertama, informed consent merupakan bagian dari perjanjian terapeutik. Kedua, perjanjian terapeutik tidak akan berjalan tanpa informed consent. Ketiga, informed consent memperkuat keabsahan perjanjian terapeutik. Keempat, keduanya memberikan perlindungan hukum. Pusat hukum dalam pembahasan ini terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan tentang pengertian yang dimana dalam bidang kesehatan dikenal sebagai perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien. Selain itu, pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian yang dalam pelayanan kesehatan diwujudkan melalui informed consent. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan juga SOP. Lalu, jika terjadi kelalaian dan menyebabkan luka berat pada pasien, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 440. Halo semuanya, kalian pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau seorang dokter itu salah kasih obat ke pasien, padahal sebelumnya pasiennya itu udah ngasih tahu kalau dia punya riwayat alergi. Nah, di Bali ada tahu kasus kayak gitu, dokternya tetap ngasih obat golongan NSAID kepada pasien yang punya alergi berat. Akhirnya dokternya dituntut pidana. Nah, dalam video kali ini kita bakal membahas gimana sih hukumnya menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang terbaru. Nah, kalau kita lihat dari kacamata hukum, dokter tersebut bisa kena pasal 440 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Di situ dijelaskan bahwa tenaga medis yang melakukan kealpaan atau kelalaian hingga mengakibatkan pasien luka berat itu dapat dipidana denda. Kenapa dianggap lalai? Karena dalam hukum kesehatan, dokter wajib bekerja sesuai standar profesi dan SOP. Jika dokter mengabaikan riwayat alergi pasien, itu namanya adalah kelalaian nyata atau gross negligence. Perlindungan hukum dokter bisa gugur jika ia terbukti ceroboh seperti itu. Berarti ini juga melanggar perjanjian antara dokter dan pasien ya? Betul banget, berdasarkan perjanjian terapeutik, dokter itu tidak menjanjikan pasien pasti sembuh, tapi dokter akan melakukan usaha semaksimal sesuai standar. Jika riwayat alergi saja diabaikan, itu tandanya dokter sudah gagal untuk memenuhi janji usahanya. Hal ini juga melanggar hak otonomi pasien karena dokter tidak memberikan informasi risiko dengan benar. Jadi kesimpulannya, Undang-Undang Kesehatan yang baru sekarang jauh lebih tegas dalam melindungi kepentingan pasien. Rekam medis dan riwayat alergi itu juga sangat penting. Nah, buat para tenaga medis, selalu untuk mengikuti SOP ya. Dan juga untuk kita para pasien, tidak pernah bosan ya untuk selalu mengingatkan riwayat kesehatan kita demi keberlangsungan bersama. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!